Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iman kepada utusan Allah merupakan perkara yang wajib ada pada diri setiap muslim. Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih ribuan orang untuk diangkat menjadi nabi, dan di antara ribuan itu terdapat ratusan yang juga didaulat menjadi rasul. Disebutkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW, riwayat Imam Ahmad, bahwa jumlah rasul ada 315 orang. Hanya saja yang wajib diketahui berjumlah 25 orang. Mungkin sebagian orang berpikir bahwa di zaman sekarang sudah tidak ada lagi yang namanya nabi, karena mereka semua sudah tiada. Tetapi terdapat beberapa pendapat yang menyatakan bahwa ada 4 nabi yang masih hidup sampai saat ini. Siapa sajakah mereka? Mari tonton terus video ini sampai habis agar mendapatkan informasi yang lengkap. Dan jangan lupa subscribe jika belum. Setuju? Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa alaihissalam merupakan putra dari seorang ibu bernama Maryam dan tidak mempunyai ayah. Dakwah Nabi Isa alaihissalam sebagai rasul ialah menyiarkan agama yang benar dan menunjukkan kesesatan yang dilakukan oleh pendeta-pendeta Yahudi yang telah menyimpang jauh dari ajaran Taurat. Namun, ajaran Nabi Isa alaihissalam hanya mendapat pengikut 12 orang saja, yang disebut Al-Hawariyun, artinya sahabat-sahabat Nabi Isa. Dalam ajaran Islam, Nabi Isa alaihissalam telah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala saat para kaum kafir mengejarnya untuk menyalibnya. Allah menyerupakan Yudas, murid Nabi Isa yang berkhianat persis seperti Nabi Isa alaihissalam. Dan akhirnya prajurit menangkap Yudas kemudian menyerahkannya kepada raja untuk disalib. Seperti yang dikisahkan dalam Al-Quran. Adapun orang-orang yang durhaka itu, tiadalah mereka membunuh dan menyalib Isa. Hanya orang yang diserupakan dengan Isa lah yang tersalib. Quran Surat An-Nisa ayat 157. Dalam tafsir Al-Azhar, Hamka menyebutkan mayoritas ulama menyatakan Nabi Isa diangkat jasad dan nyawanya, sehingga Nabi Isa sampai sekarang masih hidup dengan tubuh dan nyawanya. Di akhir zaman, Nabi Isa akan Allah turunkan ke bumi untuk membunuh Dajjal. Kehadiran beliau bukan membawa syariat baru, tapi mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW. Barulah setelah itu, beliau wafat dan dimakamkan di bumi. Sebagaimana ditegaskan dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwa Nabi SAW bersabda, "Saya orang yang paling berhak untuk memuliakan Isa bin Maryam, karena tidak ada nabi antara zamanku dengan zaman beliau." Kemudian beliau menjelaskan turunnya Nabi Isa dan melanjutkan sabdanya. Nabi Isa tinggal di bumi dalam kurun waktu sesuai yang dikehendaki Allah. Kemudian beliau wafat dan disolati oleh kaum muslimin, lalu mereka memakamkan beliau. Hadis riwayat Ahmad nomor 9349. Keberadaan Nabi Isa alaihissalam sampai saat ini hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu. Tetapi para ulama telah sepakat tentang keberadaan beliau saat ini, yaitu di langit dalam keadaan masih hidup dan sama sekali belum mati. Nabi Khidir alaihi salam. Nabi Khidir menjadi salah satu utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang keberadaannya masih menjadi misteri tersendiri. Umat muslim percaya Nabi Khidir merupakan utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengajarkan Islam. Meski pada kenyataannya hingga hari ini detail tentang sosok Nabi Khidir belum diketahui dengan pasti.
Namun mayoritas ulama dan aulia menyatakan bahwa Nabi Khidir alaihissalam masih hidup. Syekh Yusuf An-Nabhani mengatakan, keterangan bahwa Nabi Khidir masih hidup adalah sudah menjadi ketetapan para wali dan didukung oleh para ahli fikih, ahli usul, dan hampir mayoritas ahli hadis. Begitulah yang dikatakan oleh Syekh Abu Amr bin As-Salah yang dinukil oleh An-Nawawi dan menyetujuinya. Beliau menambahkan, sejumlah masyayikh besar bahkan tak terhitung jumlahnya ada yang pernah berkumpul satu majelis dengan Nabi Khidir. Izzuddin bin Abdissalam saat ditanya apakah Nabi Khidir masih hidup, beliau mengatakan, demi Allah, 70 para siddiqin mengabarkan bahwa mereka melihat Nabi Khidir dengan mata kepala mereka. Ada pula kisah yang menceritakan bahwa dahulu Nabi Khidir meminum air dari mata air yang jika airnya diminum oleh orang yang meminumnya maka akan hidup abadi. Seperti sabda Nabi Muhammad SAW. Dalam karangan Syekh Muhammad bin Ahmad bahwa Rasulullah SAW bersabda, ada seorang anak dari Sam bin Nuh alaihissalam telah meminum air kehidupan, lalu ia dapat hidup lama. Maka pergilah Raja Zulkarnain bersama Nabi Khidir alaihissalam untuk meminum air kehidupan. Namun yang berhasil meminumnya adalah Nabi Khidir alaihissalam, sedangkan Raja Zulkarnain tidak berhasil menemui air kehidupan tersebut. Kendati dipercaya masih hidup hingga kini, keberadaan Nabi Khidir alaihissalam tetap misterius dan tersembunyi. Nabi Ilyas alaihissalam. Nabi Ilyas merupakan putra Yasin bin Fanhas. Beliau diutus Allah ke dunia untuk memperbaiki akidah kaum Israel di negeri Balbik yang terletak di daratan Libanon. Nabi Ilyas dikaruniai oleh Allah kehidupan yang lama, bahkan dipercaya sampai saat ini. Itu terbukti dari kisah Nabi Ilyas dahulu. Suatu hari, ketika Nabi Ilyas sedang beristirahat, tiba-tiba datanglah malaikat Israel ke hadapan Nabi Ilyas dan mengatakan bahwa ini saatnya beliau meninggal. Mendengar kabar itu, Nabi Ilyas menangis. Ketika ditanya apakah ia menangis karena takut menghadapi kematian, Nabi Ilyas menjawab bahwa ia menangis bukan karena takut kematian. Ia menangis karena sedih tidak akan bisa lagi berzikir kepada Allah jika kematian sudah menjemputnya. Mendengar jawaban tersebut, kemudian Allah memerintahkan malaikat untuk membatalkan pencabutan nyawa Nabi Ilyas. Allah kemudian menempatkan beliau di sebuah taman yang indah agar bisa terus berbisik mengalunkan zikir kepada Allah. Allah memberi kesempatan kepada Nabi Ilyas untuk terus berzikir sepuasnya hingga hari kiamat kelak. Menurut sebuah riwayat, secara fisik jasadnya dijadikan ghaib oleh Allah sehingga tidak terlihat manusia meskipun belum meninggal. Nabi Idris alaihissalam. Nabi Idris adalah manusia pilihan. Ia telah diberi kesempatan oleh Allah untuk merasakan kematian, melihat neraka, dan melihat surga. Suatu hari Nabi Idris memiliki permintaan yang cukup unik kepada malaikat Israel. Wahai Israel, saya punya satu permintaan dan tolong kabulkan. Tolong cabut nyawa saya dan minta izin ke Allah untuk mengembalikan nyawa saya. Saya hanya ingin merasakan sakaratul maut yang banyak orang katakan sangat dahsyat. Pinta Nabi Idris alaihissalam. Sesungguhnya saya tidaklah mencabut nyawa seseorang pun, melainkan hanya dengan izin Allah semata, jawab malaikat Israel. Allah pun mengabulkannya. Maka dicabut nyawa Nabi Idris saat itu juga. Nabi Idris pun merasakan kematian. Allah lalu menepati janjinya untuk menghidupkan Nabi Idris kembali. Suatu hari, ketika Nabi Idris dan malaikat Israel beribadah bersama, kemudian Nabi Idris mengajukan permintaan unik lagi. Bisakah engkau membawa saya melihat surga dan neraka, wahai malaikat Israel?
Tanya Nabi Idris alaihissalam. Malaikat Israel pun menjawab, "Wahai Nabi Allah, lagi-lagi permintaan darimu sungguh aneh. Mengapa engkau meminta hal itu? Bahkan para malaikat pun takut melihat neraka." Nabi Idris menjawab, "Terus terang, saya takut sekali dengan azab Allah itu. Tapi mudah-mudahan iman saya menjadi tebal setelah melihatnya." Keduanya pun pergi untuk melihat neraka. Saat hampir dekat, Nabi Idris alaihissalam langsung pingsan. Nabi Idris tidak sanggup menyaksikan berbagai kesisaan yang sangat mengerikan itu. Nabi Idris meninggalkan neraka dengan tubuh yang lemas. Malaikat Israel dan Nabi Idris kemudian melanjutkan ke tujuan kedua, yaitu surga. Nabi Idris dapat melihat pemandangan di dalam surga dengan segala macam kenikmatan yang disediakan oleh Allah hanya dari pintunya. Ia pun meminta malaikat agar memperbolehkan masuk dan meminum air di sana. Akhirnya mereka masuk dan harus keluar lagi. Namun sebelum keluar dari surga, Nabi Idris dengan kecerdasannya meninggalkan sepatunya di salah satu pohon surga. Nabi Idris berkata kepada malaikat maut, "Wahai malaikat Israel, aku telah meninggalkan sepatuku di dalam surga." Malaikat maut pun berkata, "Masuklah ke dalam surga dan ambil sepatumu." Maka masuklah Nabi Idris, namun beliau tidak keluar lagi, sehingga malaikat maut memanggilnya, "Ya Idris, keluarlah." "Tidak wahai malaikat maut, karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, setiap yang berjiwa akan merasakan mati." Quran Surat Ali Imran ayat 185. Sedangkan saya telah merasakan kematian. Dan Allah berfirman, "Dan tidak ada seorang pun daripadamu melainkan mendatangi neraka itu." Quran Surat Maryam ayat 171. "Dan saya pun telah mendatangi neraka itu." Dan firman Allah lagi yang bermaksud, "Dan mereka sekali-sekali tidak akan dikeluarkan daripadanya, yaitu surga." Quran Surat Al-Hijr ayat 48. Maka Allah menurunkan wahyu kepada malaikat maut itu, "Biarkanlah dia, karena aku telah menetapkan di azali bahwa ia akan bertempat tinggal di surga." Allah menceritakan tentang kisah Nabi Idris ini kepada Rasulullah SAW dengan firman-Nya, "Dan ceritakanlah, hai Muhammad, kepada mereka kisah Idris yang tersebut di dalam Al-Quran. Sesungguhnya ia adalah seorang yang sangat membenarkan dan seorang nabi, dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi." Quran Surat Maryam ayat 56-57. Sejak saat itu Nabi Idris dipercaya masih hidup hingga saat ini dan berada di surganya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih sudah menonton. Silakan bagikan video ini jika dirasa ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.